Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi bangsa kita yang memprihatinkan saat ini, di tengah ketidakpastian yang ada di tengah negeri ini, ada satu panggilan bagi kita, generasi-generasi muda Kristen. Panggilan kemanusiaan, panggilan ketulusan untuk bangsa dan negeri ini. Mari kita menyatukan hati kita. Kita bersama-sama sehati sepikir menaikkan pujian kita dan menaikkan doa kita untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah. Indonesia. Tuhan, aku tahu Engkau sungguh mengerti yang kurasakan. Betapa aku sangat merindu menyerap energi kebebasan di luar sana. Ruang mengurungku dalam asa, membuat aku meratap bosan dengan situasi ini. Di setiap malam aku berteduh dalam doa. Dalam keterbatasan aku menyapamu dengan tangisan. Dan sekarang, keyakinanku adalah karyamu yang akan kau nyatakan atas bumi ini. Memberi rasa aman dan cerita baru Bagi setiap insan. Sembuhkanlah
Jemaat Tuhan Gereja Kristen Jawa Klasis Banyumas Utara bersyukur pada minggu ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sekalipun di keluarga masing-masing. Dan marilah ibadah ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pemelihara kehidupan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Ia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan di dalam pemeliharaan ciptaannya. Allah adalah Bapa dan Gembala yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Penyataan Alkitabiah menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bukan sebuah doktrin abstrak, tetapi berlaku untuk kehidupan sehari-hari di dalam dunia yang jahat dan berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa pribadi. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Anugerahnya dinyatakan dalam kesaksian Roma, pasal yang ketiga ayatnya 23 sampai 25a yang begini bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Yesus
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Jemaat GKJ Plasis Banyumas Utara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah keluarga ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, biarlah firman yang Tuhan tabur pada kesempatan pagi ini senantiasa boleh menguatkan iman kami. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak dan Saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan ini dengan judul atau tema mempersiapkan Allah dalam karya nyata. Mempersiapkan Allah dalam karya nyata. Bapak Ibu dan Saudara, tentunya Bapak Ibu ingat akan sebuah pujian dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Mari kita bersama-sama naikkan sebuah pujian dengan judul Tuhan adalah Gembalaku.
setelah kita bersama-sama naikkan pujian tadi, apakah yang kita rasakan saat kita menghubungkan syair lagu bagi hidup kita sehari-hari? Tentunya sudah sangat jelas bahwa gambaran Allah sebagai gembala bagi hidup kita sangat menghibur hati kita. Tidak hanya menghibur, tetapi juga kita merasa dekat dengan Allah. Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu peduli, Allah yang memperhatikan hidup kita. Bahkan Allah senantiasa melindungi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil ini bagaimana gambaran domba yang senantiasa harus menghadapi yang namanya ancaman, bahaya. Dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 diceritakan bagaimana ada pencuri, perampok yang senantiasa akan mengancam keselamatan dari domba-domba yang ada. Sebenarnya pencuri itu siapa? Dan perampok itu siapa? Itulah yang tentunya perlu kita cermati bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pencuri dan perampok yang disampaikan oleh Yesus di sini tentunya adalah orang-orang Farisi, para imam-imam pada waktu itu yang senantiasa mengancam pengikut-pengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai domba Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah, kita meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa melindungi, senantiasa memperhatikan, peduli, dan juga dekat dengan kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih berada dan menghadapi pandemi COVID-19. Entah kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Karena ini sudah mendunia. Sudah menjalar kemana-mana. Pemerintah menghendaki supaya kita tetap tinggal di rumah. Stay at home. Tentunya dengan tetap tinggal di rumah, yang namanya orang tua senantiasa bisa dekat dengan anak-anaknya. Tentunya kita bisa menghayati bagaimana pada waktu belum ada pandemi COVID-19. Hampir yang namanya orang tua tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang boleh dikatakan wanita atau pria karier, anak-anak belum bangun, orang tua sudah berangkat bekerja. Pada waktu anak-anak sudah tidur, orang tua belum pulang dari pekerjaannya. Itu yang memang seringkali dihadapi oleh anak-anak di tengah-tengah keluarga. Orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini. Orang tua sebagai gembala bagi setiap anak-anaknya. Panggilan menggembalakan itu ternyata tidak hanya panggilan sebagian orang, tetapi merupakan tugas panggilan setiap warga jemaat.
khususnya selaku orang tua. Bapak dan Saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, orang tua diharapkan benar-benar akan bisa melindungi anak-anaknya. Orang tua akan lebih dekat dengan anak-anaknya. Orang tua peduli terhadap anak-anaknya. Gambaran seperti Tuhan adalah gembalaku. Sebagai gembala agung, Yesus tidak hanya membiarkan domba-dombanya, tetapi Tuhan Yesus menuntun domba-domba itu ke tempat yang banyak rumput hijaunya. Tidak hanya tempat yang banyak rumputnya, banyak makanannya, tetapi juga air yang begitu sejuk. Setelah digembalakan, lalu kambing domba dibawa pulang. Setelah berada di kandang, gembala itu pun senantiasa juga menjaga kawanan dombanya, supaya tidak dicuri oleh pencuri atau tidak diambil oleh perampok. Tentunya demikian juga tanggung jawab orang tua di tengah-tengah keluarga. Orang tua yang senantiasa bertanggung jawab akan pertumbuhan anak, perkembangan anak, kenyamanan anak. Apakah selama masa-masa at home, masa-masa di rumah, selaku orang tua kita juga senantiasa bisa mendampingi anak-anak kita dengan baik. Demikian juga sebaliknya, sebagai anak-anak apakah kita juga senantiasa taat, patuh, bangun miturut kepada orang tua. Dalam Mazmur 23 tentunya kita juga bisa memahami. Sebagai domba atau anak-anak, sekalipun berjalan di lembah kekelaman, berjalan dalam kesulitan, Allah sebagai gembala tidak pernah membiarkan. Di tengah-tengah situasi yang memang sangat sulit ini, anak-anak tentunya juga kadang-kadang merasa takut, merasa panik. Tentunya orang tua senantiasa bisa mendampingi anak-anaknya dengan baik. Nasihat dan bimbingan orang tua itulah yang membuat mereka semakin kuat dan tangguh, sehingga menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah. Sehingga mereka juga akan mampu menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Wow. Kalau itu dikerjakan setiap orang tua, tentunya kita benar-benar dapat mempersiapkan Allah dalam karya nyata. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima pada kesempatan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19 yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berjumpa dengan setiap keluarga kami masing-masing. Kiranya perjumpaan di tengah-tengah keluarga yang terus kami lakukan ini
benar-benar bisa mengubah arah kehidupan keluarga kami masing-masing ke arah yang lebih baik. Semuanya saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan juga saling mengarahkan bahkan membimbing. Allah Bapa Surgawi, kami hendak menyerahkan tiap keluarga-keluarga Kristen ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mampukan setiap keluarga Kristen untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah. Dan selaku orang tua, mampukan bisa menggembalakan anak-anak cucu kami dengan baik. Dan selaku anak cucu, semuanya juga tunduk kepada orang tua sebagai wakil Allah yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan juga jalannya ibadah pada minggu ini di setiap keluarga-keluarga Kristen. Biarlah dengan ibadah keluarga ini juga semakin menguatkan iman kami semua. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai. Kiranya melalui para pemimpin bangsa kami, Tuhan pakai untuk juga mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, benar-benar untuk menyejahterakan warga masyarakat yang ada. Khususnya di tengah-tengah bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya pemimpin bangsa kami Tuhan beri kebijaksanaan sehingga bisa mengatasi permasalahan yang pelik ini dengan penuh bijaksana. Dengan demikian, segenap warga masyarakat, bahkan orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan atau kekurangan ekonominya, benar-benar bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian semuanya akan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah Bapa Surgawi, demikian juga mampukan kami untuk saling menopang kehidupan satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami panjatkan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu oleh karena setiap kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih Engkau perkenankan untuk beribadah. Dan kami juga Engkau perkenankan untuk memberi diri di dalam persembahan. Berkatilah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di atas bumi ini. Mari Tuhan ajarlah kepada kami, untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami memohon berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jalannya persembahan akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 286, bait yang ketiga dan yang ke-8. Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan umat kepunyaan Tuhan di atas muka bumi ini, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mengarahkan hati kepada Tuhan dan sedia menjadi saksi Kristus di setiap langkah kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinar saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.